Geda gedi geda oh. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Latar belakang, Kesultanan Ternate pada masa kejayaan menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ternate menjadi pusat perdagangan cengkeh yang sangat diminati oleh bangsa Eropa termasuk Portugis. Portugis yang telah menguasai jalur perdagangan laut di India mulai melirik rempah-rempah di Maluku. Pada awal abad ke-16, Portugis tiba di Ternate dan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ternate. Namun, hubungan tersebut tak berjalan mulus. Portugis yang dikenal dengan politik adu domba dan dominasinya mulai mengintervensi urusan internal Kesultanan Ternate. Latar belakang perlawanan Kesultanan Ternate melawan bangsa Portugis didorong oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa latar belakang utama. Monopoli perdagangan. Portugis berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, terutama cengkeh, dengan cara melarang perdagangan lain, termasuk pedagang Ternate, untuk berdagang dengan pihak lain. Hal ini merugikan Kesultanan Ternate karena sebelumnya mereka memiliki kebebasan berdagang dengan berbagai pedagang dari Arab, Cina, dan India. Yang berikut intervensi politik. Selain berdagang, Portugis mulai terlibat dalam urusan politik internal Kesultanan Ternate. Mereka mendirikan benteng di Ternate pada tahun 1522 yang membuat Kesultanan mereka merasa bahwa kedaulatan mereka terancam, dan juga Portugis membangun benteng pertahanan di Ambon dan beberapa tempat di Maluku yang kemudian digunakan untuk mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah. Yang berikut yaitu konflik agama. Portugis sebagai bangsa Eropa yang beragama Katolik juga membawa misi penyebaran agama Kristen. Meskipun pada awalnya hubungan antara Portugis dan Kesultanan Ternate cukup baik, namun ketika Portugis melakukan penyebaran agama secara agresif, terutama terhadap masyarakat Muslim di Ternate, hal ini menyebabkan ketegangan. Sultan Ternate yang mayoritas Muslim merasa bahwa kehadiran Portugis mengancam identitas agama dan budaya mereka. Portugis telah mengintervensi urusan internal Kesultanan Ternate dan berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Akhirnya, memicu perlawanan dari Kesultanan Ternate. Berikut ini adalah sebab-sebab perlawanan Kesultanan Ternate terhadap bangsa Portugis. Yang pertama ada penolakan monopoli perdagangan. Portugis ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku secara total tanpa berbagi dengan Kesultanan Ternate. Hal ini yang membuat Sultan Kairon marah dan memutuskan untuk melawan. Yang kedua ada bentuk perlawanan terhadap penindasan. Portugis melakukan penindasan terhadap rakyat Ternate dengan cara memaksa rakyat untuk bekerja paksa, membayar pajak yang tinggi, dan menindas mereka yang menolak untuk bekerja di perkebunan rempah-rempah, menindas agama, dan menghancurkan tradisi lokal. Hal ini yang menyebabkan perlawanan dari rakyat Ternate. Selanjutnya, strategi Portugis yang agresif. Portugis membangun benteng di beberapa wilayah di Maluku, seperti di Ambon dan Tidore, untuk mengendalikan jalur perdagangan dan mengamankan pasokan rempah-rempah. Mereka juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku, termasuk Tidore, untuk mengisolasi Kesultanan Ternate dan melemahkan pengaruhnya. Selanjutnya yaitu pembunuhan Sultan Kairon. Sultan Kairon yang memimpin Kesultanan Ternate pada awal abad ke-16, menolak untuk tunduk pada Portugis dan berupaya untuk mengusir mereka dari Maluku. Ia memimpin perlawanan dengan senjata, menyerang benteng Portugis dan mengusir mereka dari beberapa wilayah. Meskipun sebelumnya Sultan Kairon telah berusaha menjalin hubungan damai dengan Portugis, mereka mengkhianatinya dan membunuhnya dalam sebuah perundingan damai pada tahun 1570. Hal ini memicu kemarahan besar dan memperkuat tekad perlawanan Ternate.
dampak dari perlawanan Kesultanan Ternate. Yang pertama, pengusiran Portugis dari Ternate. Setelah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Baabullah, Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Hal ini menandai kemenangan besar bagi Kesultanan Ternate dan akhir dari dominasi Portugis di wilayah tersebut. Yang kedua, meredupnya kekuasaan Portugis di Indonesia. Kekalahan di Ternate menjadi titik balik bagi Portugis di Indonesia. Meskipun mereka masih memiliki benteng dan kekuasaan di wilayah lain seperti Ambon, kekuatan mereka di Nusantara mulai menurun setelah perlawanan dari Ternate. Yang ketiga, meningkatnya kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Ternate. Setelah kemenangan melawan Portugis, Sultan Baabullah memperluas wilayah kekuasaan Ternate hingga ke berbagai wilayah di Maluku dan sekitarnya. Ternate menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi utama di kawasan tersebut selama beberapa dekad. Yang keempat, kedatangan Belanda. Kemenangan Ternate melawan Portugis membuka pintu bagi bangsa Eropa lain, terutama Belanda, yang kemudian datang ke Maluku pada awal abad ke-17. Belanda mengembalikan alih peran Portugis dalam perdagangan rempah-rempah dan pada akhirnya juga berusaha menguasai Maluku termasuk Kesultanan Ternate. Akhir dari perlawanan, setelah pembunuhan Sultan Kairon, putranya, Sultan Babula, memimpin perlawanan dengan lebih kuat dan sistematis. Sultan Babula melakukan serangan besar-besaran terhadap posisi Portugis di Maluku, terutama di Ternate. Setelah perang selama beberapa tahun, pada tahun 1575, Portugis akhirnya dipaksa menyerah dan meninggalkan Ternate. Sultan Babula tidak hanya berhasil mengusir Portugis dari Ternate, tetapi juga memperluas pengaruh kesultanan hingga mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku dan wilayah-wilayah lain di sekitar Maluku dan wilayah-wilayah di sekitar Indonesia Timur. Portugis kehilangan pengaruh di wilayah tersebut, meskipun mereka tetap memiliki benteng di wilayah-wilayah lain seperti Pulau Ambon. Kesimpulannya, perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan mengakhiri monopoli Portugis di perdagangan rempah-rempah. Setelah menolak campur tangan asing dalam pemerintahan, perlawanan ini merupakan salah satu bentuk perjuangan lokal melawan kolonialisme di Nusantara.